Ah, salam alat berat teman-teman, kita jumpa lagi ya. Udah lagi musim influenza. Ya jaga kondisi aja teman-teman ya. Ini kadang panas, kadang hujan gitu. Oke, jadi pada jam 21.18 saya di Instagram kalau nggak salah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya chat malam-malam, Om boleh Om nih kita, masih muda loh. Om boleh tanya kah seputaran alat berat doser 155A strip 6R. Oke. Pertanyaannya adalah pengecekan level oli transmisi pada doser 155 strip 6 itu sebaiknya dilakukan pada saat engine off atau running idle ya Om. Soalnya di dipstick itu ada tulisan cool idle. Nah ini ya, ada tulisan menurut beliau di dipsticknya transmisi ada cool idle, sama di baliknya ada hot idle. Di sini saya mempertanyakan ya, coba kirim foto pada level dipsticknya yang Anda bilang cool idle dan hot idle. Saya baru dengar posisi cool idle, kalau hot idle memang ada, sama ada cool stop. Kalau cool idle saya baru dengar ya. Jadi ada dua ya teman-teman. Sebenarnya bukan hanya di transmisi doser ya, di 155, di WA juga, engine WA, powertrainnya wheel loader juga ada ini ya teman-teman. Jadi bukan hal baru, bahkan di engine pun ada. Kayak kita bahas teman-teman ya, karena beliau saya nunggu foto nggak dikirim-kirim, langsung aja kita bahas. Jadi kita berpatokan pada OMM, operation dan maintenance manual ya teman-teman, cara pemeriksaannya yaitu di unit ini di bulldozer D105. Nanti kita akan ngambil dan akan saya perlihatkan ya sebenarnya. Cuma gini, dia bertanya sebaiknya dilakukan pada saat off atau running ya. Di shop manualnya kita akan lihat seperti apa. Nah, di shop manualnya, di OMM ya, ini bukan shop manual ya, tapi di OMM-nya buku tadi ya teman-teman bisa cek aja. Itu terdapatnya adalah di powertrain case teman-teman ya, bukan di transmisi. Bahasa kalau di doser itu transmisi itu power module ya teman-teman ya, dari toko venter transmisi sama yang belakang itu apa, steering case ya. Nah itu namakan power module. Jadi olinya itu satu gabung, satu kesatuan lah, makanya dinamakan powertrain case. Baca. Oke, perhatikan di sini ada F ya. F ini untuk pengisian, kalau G ini untuk nanti sticknya di G di sini ya lokasinya. Nah, jadi nanti ini kedua ini tuh adanya di G ini ya, deket tangki lah, samping tangki hidrolik ini ya teman-teman. Kalau pengisiannya nanti di F. Oke, di sini dikatakan if the oil level the what the on, kalau kurang ditambah. Nah di sini dijelaskan the dipstick has to set for checking the oil level. Ada dua cara atau ada dua bagian ya dalam kita melakukan pemeriksaan. Pertama ada namanya cool stop ya. Jadi bukan cool idle mas, tapi cool stop. Cool stop yaitu digunakan ketika engine dalam kondisi stop atau kondisi mati engine-nya, itu baru kita menggunakan cool stop. Dan the oil temperature is low ya. Jadi bukan hanya mati tapi temperaturnya is low gitu ya. Low, nanti akan saya jelaskan maksudnya apa engine stop tapi temperatur is low itu seperti apa. Yang kedua hot idle ya, for use when the engine is idling, idle ya, low idle bahasanya. Kalau idling itu berarti low idle, and the oil temperature is high ya. Jadi ada dua teman-teman, ada dua cara kita melakukan pemeriksaan. Bagusnya apa sih? Nah, lebih baik mana sih? Nah, nanti akan saya jelaskan. Baiknya itu kalau di sini bisa ya stop dan segala pada saat engine stop temperaturnya masih low, atau pada saat running ya temperatur high gitu. Bagusnya mana? Sebenarnya dua-duanya bagus teman-teman. Dua-duanya bisa kalau Anda benar-benar sesuai dengan shop manualnya, sesuai dengan OMM gitu. Tapi ada faktor lain yang hati-hati nih, karena di beberapa lokasi khususnya di pertambangan ya, itu kan safety-nya benar-benar ya, sebenarnya di semua lokasi juga safety-nya baik ya teman-teman. Cuma maksudnya ada terkadang di beberapa lokasi nih teman-teman yang di pertambangan batu bara ataupun di
apa ya, pertambangan yang saya ngomongnya apa ya? Ya ada safety officernya yang sangat-sangat care, peduli ya, bahwa kalau saran saya kalau di lokasi-lokasi itu ketika Anda ditanya ataupun Anda melakukan, sebaiknya pada saat engine mati atau temperaturnya masih low ya. Itu kenapa? Karena nanti berhubungan dengan keselamatan atau safety. Oke, tapi ini dulu, sebelum itu saya akan jelaskan ini dulu teman-teman. Jadi maksud saya, walaupun pada dua Anda cek stop ataupun pada saat cool stop ataupun hot idle, maksud saya Anda wajib memastikan ini remark nih, when inspection the machine is at angle, move it oil level flash to the work of the check. Jadi unit itu jangan miring, unitnya harus rata, lurus ya, kayak gini nih. Nah ini rata. Jadi Anda lakukan itu dulu ya, rata dulu levelnya, unitnya nggak, jangan miring begini, jangan miring turun, jangan miring gini, tapi rata lah, tanah yang rata. Ini perhatikan, ini contoh di unit loader saya, cuma saya lupa loadernya 120 atau 150 ini ya. Tapi intinya sama ya cara pemeriksaannya. Di satu sisi bagian dipstick ini dipstick untuk powertrain juga dia, transmisi ya bahasanya. Cool stop, ada tulisan cool stop, kemudian di bawah ini di garis ini itu ada garis, dua garis ini ya teman-teman, perhatikan ada dua garis. Nah ini low, yang paling bawah high. Nah, jadi dua garis itu sisi atas low, sisi atas high, sisi bawah low gitu. Ini diperhatikan. Nah posisinya tadi cool stop itu adalah pada saat engine mati. Ya, pada saat engine mati, dan kedua adalah pada saat temperaturnya masih ya apa tadi, bukan panas ya, masih low lah, temperaturnya low kan. Oke, maksudnya gini, ada dua, berarti misalkan contoh pada saat unit ini semalaman stop parkir gitu, kemudian paginya Anda mau mengoperasikan, berarti kan sebelum operasi Anda P2H ya, salah satu P2H adalah memeriksa level oli engine. Nah, Anda periksa itu lagi dingin itu teman-teman, mati, periksa. Oke, kalau ini full stop berarti atas ke bawah ya, kalau kurang ya tambah gitu, kalau udah pas ya udah gitu. Nah, tapi bagaimana kalau Anda sudah menghidupkan, hidup, baru 1 atau 2 menit Anda sudah menghidupkan engine itu, padahal semalaman udah stop ya, udah parkir, kemudian Anda lupa, belum dicek levelnya, ya Anda matikan, matikan. Nah itu temperatur olinya masih low, masih rendah, belum dikatakan hot ya, belum dikatakan panas gitu. Kalau hot itu atau panas dikatakan dia sesuai rank kerjanya, di antara 60-70 derajat itu dia udah hot ya, tapi kalau masih 30-40 ya itu masih low. Anda lupa tuh, Anda matikan, engine-nya, nggak apa-apa, matikan aja, tunggulah 10 sampai 5 sampai 10 menit supaya oli yang ada di atas tuh yang tadinya sirkulasi kan turun lagi ke bawah ke case-nya. Nah itu makanya ada waktu. Nah, nanti kalau ditanya kalau terlanjur dihidupkan gimana Pak? Misalkan teman-teman yang baru masuk ya, atau uji coba operator misalkan di suatu perusahaan, kalau misalkan Anda terlanjur dihidupkan gimana engine-nya atau transmisinya, ya dimatikan aja Pak, gelap gitu. Terus ya kita tunggu 5 menit lah maksimal, mungkin 5 atau 10 menit gitu aja. Emang kenapa harus nunggu? Karena olinya udah hidup Pak, mesinnya atau transmisinya udah hidup, dia gerak ke atas, olinya sirkulasi ke sistem atas, ya kita nunggu waktu untuk supaya turun lagi gitu, baru kita cek lagi Pak. Oh gitu ya. Kalau misalnya dibalik-balik sama pengawasnya atau sama yang uji cobanya yang nanya, kalau misalkan kita tidak menunggu gimana Mas? Kalau tidak menunggu maka pemeriksaan levelnya itu tidak akurat Pak, bisa saja berkurang. Nah kalau itu berkurang, kita minta ke mekanik, terus mekanik datang bawa oli misalkan, kemudian mereka cek lagi, level kok ini olinya, kenapa sampai kita minta oli, ternyata pemeriksaan kita kurang akurat. Nah itu ya teman-teman, itu untuk yang full stop dan temperatur low. Nah bagaimana dengan yang sisinya? Ini satu sisi lagi yang cool high. Ini dia ada dua kondisi ya. Pertama ini cold stop, jadi kalau posisi dingin dan unit berhenti atau sebelum dioperasikan atau sebelum engine di running, nah dia menggunakan ini. Tapi kalau engine kondisi hidup atau setelah hidup, tadi baliknya. Nah di sini ada hot idle ya. Nah bisa dilihat kan, nah, untuk parameternya juga beda. Ini salah satu contoh, dia bisa dicek kondisi engine dingin ataupun kondisi engine dalam kondisi ampun, lagi batuk sama influenza teman-teman ya, nggak tahu corona apa sih. Oke, jadi yang kedua ya hot idle. Jadi gitu, pemeriksaannya adalah sebenarnya setelah Anda operasi atau menyatakan temperatur olinya sudah hot ya atau udah panas.
range panas itu antara 60 atau 70 derajat ya. Dia olinya ya, panas olinya ya, silakan setelah biasanya saat operasi lah gitu ya teman-teman. Ya, kemudian teman-teman mengecek ya, gunakan dipstick yang bagian hot idle yang dibaliknya itu. Nah, ini pada saat kondisinya engine running ya, engine hidup gitu. Pertanyaan tadi dari Mas tadi ya, bagusan mana antara cool stop dan hot idle teman-teman? Sebenarnya di OMM-nya tidak mengatakan bagusan mana. Di OMM-nya mengatakan ada dua pilihan. Jadi Anda bisa mengambil pada saat menggunakan cool stop atau hot idle. Ya, perhatikan itu teman-teman. Tapi kalau saya sampaikan ke teman-teman, perhatikan. Ini berhubungan dengan situasi dan kondisi teman-teman di sana. Pada awalnya memang unit-unit semua itu pemeriksaan levelnya menggunakan sistem cool stop ya. Perbedaan nanti di dipstick garisnya ini teman-teman, itu cool stop. Nah, kemudian Komasum improve lagi supaya apa, memudahkan kita dalam melakukan perawatan dan melakukan pemeriksaan. Karena kondisi misalkan tadi ya butuh cepat, maka dibuatkanlah yang hot idle teman-teman. Hot idle itu sebenarnya untuk cepat kita aja memeriksa pada saat hidup aja bisa gitu ya. Jadi nggak usah nunggu waktu 15 menit lah, nunggu temperatur dingin lah, nunggu apa, maka digunakan yang hot idle. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi di beberapa lokasi perhatikan ya teman-teman, bahwa saat kita melakukan pemeriksaan itu pasti kita pasti kita keluar dari cabin area ya, kita keluar dari operator atau mekanik, keluar dari cabin area, kemudian ke samping sisi trek kiri atau ke kanan atau ke bawah teman-teman, untuk memeriksa level oli ya. Misalkan pada saat engine running lah kita menggunakan hot idle. Di beberapa lokasi hati-hati, ini safety-nya ketat ya teman-teman. Ya sebenarnya semua lokasi ketat juga safety-nya ya. Cuma ada beberapa lokasi seperti pertambangan batubara, mereka tidak membenarkan, sekali lagi pihak SHE ya, Safety Healthy Environment, nanti ada di situ di beberapa lokasi yang sangat-sangat ini ya. Ya saya nggak perlu menyebutkan tempatnya lah, teman-teman pasti tahu tuh, tambang-tambang besar lah. Pihak safety officer itu tidak memperbolehkan Anda keluar dari kabin area pada saat kondisi engine masih hidup. Ya, tidak boleh. Atau di kabin area tidak ada orang. Ya, sekali lagi ini perhatikan ya. Saya nggak tahu kata-kata saya pas atau enggak. Cuma gini, di kabin area itu pada saat engine hidup harus ada orang. Itu dulu ya, teman-teman. Saat engine hidup harus ada orang. Mau itu operator kah, mau itu mekanik ya. Tapi syaratnya ya mekanik yang udah punya akses untuk mengetes ya. Ada kan akses nanti ya. Ada full akses, ada permit terbatas lah. Misalkan saya dulu termasuk yang permit terbatas. Mekanik ya kita bisa menghidupkan, memindahkan unit, cuma full aksesnya bukan full akses ya. Beda sama operator kan dia bisa jalan-jalan. Kita hanya akses terbatas lah ya. Ada izinnya lah bahasanya gitu ya teman-teman, ada izinnya. Nah, jadi tidak boleh tuh. Misalkan teman-teman operator sendirian kan, operator menggunakan metode hot idle. Anda hidupkan engine hidup, kemudian Anda turun dari unit atau keluar dari kabin. Kalau ketemu safety di beberapa lokasi Anda akan kena teman-teman ya. Karena ada beberapa yang nggak boleh. Pokoknya kalau engine hidup harus ada operator, harus ada orang, harus ada mekanik di unit itu. Kenapa? Kalau terjadi abnormality pada sistem, masih ada orang yang bisa mengendalikan, minimal yang ngecek nginjak remnya kah, atau matikan engine-nya kah, misalkan itu. Ini pernah kejadian dulu, tapi dulu banget ya teman-teman. Walaupun sebenarnya bukan memeriksa dia bukan memeriksa. Ini saya buka aja lah teman-teman ya. Salah satu dulu safety tahun 2000, saya masih di sana itu 2008 atau 2009 pernah ada kasus. Sebenarnya kasusnya bukan ngecek, operator tuh bukan ngecek level, dia turun ke bawah ingin memeriksa ada kebocoran ya. Dia melihat ada bocor gitu ya. Ini di WA Wiloder ya, cuma nggak tahu, lupa aku dulu. Ya, dia turun ke bawah ngelihat ada bocor gitu kan, atau di silinder dilihat. Nah, safety lewat tuh loh, terus disamperin kan, Pak ternyata nggak boleh. Operator itu, atau bukan operator bahasanya lah, unit itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi dingin, dalam kondisi hidup ya. Kabin areanya nggak boleh, walaupun Anda turunnya cuma unit kan di situ aja dekat ya, engine hidup itu nggak boleh. Kalau Anda mau melakukan pemeriksaan dengan engine hidup, maka harus ada dua orang, satu di kabin, satu yaitu mau ngeceknya. Itu aja dulu kena tuh, ramai itu ya. Sempat kita diskusi panjang lebar dengan safety internal kita ya.
Pak kok masa gitu gini-gini? Nggak boleh Pak, kan kita punya spesialisasi kan, kita punya kemampuan memahami sistem itu gitu kan. Harusnya boleh dong engine hidup terus kita turun memeriksa. Nah itu mereka tidak menerima itu teman-teman ya. Jadi kita hati-hati. Jadi untuk teman-teman nanti perhatikan bahwa pada saat engine hidup, saran saya Anda jangan meninggalkan cabin walaupun turun sesaat ke bawah gitu ya, hanya untuk mengecek minimal level ini atau ngecek kebocoran ataupun apalah. Jangan meninggalkan, kecuali kalau Anda berdua, satu Anda di kabin, satu orang di kabin ya kayak operator, satu orang di bawah mekanik melihat atau ngecek ini. Itu dari safety-nya teman-teman ya. Kalau pertanyaannya bagus enggaknya ya dua-duanya bagus, bisa. Cuma kalau saran saya terkait safety tadi, sebaiknya Anda lakukan pada saat full stop aja. Oke? Paham kan maksudnya kan? Oke. Jadi semoga teman-teman ya kita kan berharap kerja nggak, kalau operator itu kan macam-macam ya, ada yang pertambangan lah, ada yang construction, ada yang di kebun, ada yang macam-macam ya. Salah satunya kalau misalkan di pertambangan itu teman-teman Anda kena selesai ya. Dan saya pun sebenarnya lebih pro ke safety ya. Janganlah meninggalkan cabin kondisi hidup itu, sebaiknya jangan teman-teman. Banyak kasus, banyak case ya kalau saya cerita dulu, yang masih ingat nggak yang bus tempat wisata yang nyelonong ke bawah itu, ingat nggak? Itu tidak akan terjadi teman-teman kalau operatornya tidak meninggalkan posisinya. Tapi itu kan jadi perdebatan karena di luar segala macam lah, udah diganjel lah segala macam, udah bla 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 kan. Kalau di pertambangan udah ada SOP-nya tuh, tidak boleh meninggalkan engine hidup, itu tidak boleh tinggalkan operator, harus ada orang di cabin itu ya walaupun kadang engine hidup, engine gerak, operatornya tidur sama aja, tapi kan ada orang, tapi kok orangnya posisinya begini gitu. Lain lagi ceritanya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube ya. Ini sama, kurang lebih sama, tapi ada beda ini ya. Gak tahu orangnya sama atau akun sama, saya nggak tahu ya. Assalamualaikum, maaf melancang dari tema Om. Tanya, cara pengisian atau penambahan transmisi yang benar pada bulldozer 155 yang benar seperti apa ya? Apakah engine harus running atau harus dimatikan? Penambahan ya. Perhatikan nih kata-katanya penambahan. Ntar aku kasih pointer dulu. Cara pengisian atau penambahan oli transmisi yang benar. Seperti apa ya? Apakah engine harus running idle atau harus dimatikan? Kalau Anda mau nambah oli harus mati, Mas. Mati ya. Mati ya, udah. Udah itu aja, mati ya, teman-teman. Nanti kalau mau pemeriksaannya gimana ya? Terserah, Anda gunakan aja yang full stop ya. Atau mau yang hot idle. Kalau hot idle panas dulu dong olinya, operasi dulu dong. Ya udah full stop aja. Ya, tapi kalau untuk penambahan mau apapun, oli transmisi kah, oli apa, sebaiknya saat engine mati aja. Dan jangan lupa kalau saat engine hidup Anda jangan meninggalkan cabin operator. Walaupun hanya untuk singgah di warung, walaupun Anda hanya untuk sekedar ngopi di warung gitu ya, ataupun Anda hanya sekedar BAB, ataupun Anda sekedar BAK, buang air kecil gitu. Jangan ya. Kalau Anda mau meninggalkan cabin atau unit, matikan. Ya itu paling safety, paling aman teman-teman. Good job. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga ada gambaran. Yang penting apa? Tetap semangat dan tetap jaga keselamatan, jaga keselamatan. Salam alat berat. Ngopi dulu. Ini lagi apa? Aduh. Lagi serak basah gitu. Serak basah tapi ngopi, tapi ngerokok tetap aja.